Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al-Imam Ad-Dailami, al-alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Fa idza lam ya'mal 'alimu bima ya'lamu kana al-ilmu wal amalu fil jannah wa kana al-alimu fin nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fi tuli hayati, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah ini semata-mata atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya mudah-mudahan Allah angkatkan derajat, mudah-mudahan juga Allah hapus segala dosa-dosa kita, amin. Juga teruntuk kepada para dewan guru, dewan asatid, guru kita semua, Kiai Haji Ustaz Enceh Burhan sedang melaksanakan dakwah selama 40 hari. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, amin. Juga kepada segenap dewan asatid, dewan guru yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa, Kiai Haji Abi Halim Al-Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Kiai Haji Burdah, mudah-mudahan beliau-beliau orang yang mulia. Kita doakan selalu istiqomah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada segenap pengurus, ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kitabnya kitab Mukhtar Hadis. Ini setiap satu hadis nanti pindah hadis beda judul, namanya juga Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan. Jadi satu hadis satu tema, hadis yang kedua beda tema lagi. Yang pertama di sini baginda Rasul sampaikan, al-alimu, di dunia ini ada ulama satu, wal ilmu, ada ilmu. Yang ketiga wal amalu, dan berbuat setelah kita mendengarkan ilmu. Maksudnya apa? Mengamalkan ilmu agama. Ketiga golongan ini fil jannah, semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Namun ketika lapad alim itu kan manusia personal, ilmu pasti sudah, karena ilmu itu cahaya, bukan manusia. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wal amalu, bukan manusia tapi bentuk perbuatan. Kedua ini pasti Allah masukkan ke dalam surga sebagai pahala. Tapi di sini paling berat alim ulama, bapak-bapak. Fa idza lam ya'malil alim,
ketika seorang alim ulama yang mempunyai ilmu yang banyak tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, yang paling berat lagi tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan, bima ya'lamu, ini yang paling bahaya. Sudah tahu tapi dia nabrak, Quran ditabrak, hadis ditabrak, karena dia lebih tahu. Maka kanal ilmu, tetap ilmunya yang dia miliki Allah sudah simpan di surga. Wal amalu, perbuatannya sudah Allah siapkan pahala di surga. Tapi wa kanal alimu finnar, naudzubillah summa naudzubillah, seorang alim ulama yang menabrak firman Allah, yang menabrak hadis Rasul, yang membengkok-bengkokkan perkara yang lurus, yang membelok-belokkan fatwa-fatwa yang harusnya benar di jalan yang lurus, yang sesuai Quran, yang sesuai hadis, dia belokkan. Wa kanal alimu finnar, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Siapa? Qarun itu ulama. Lihat di dalam tafsir Sawi. Wa kulluhum fit Taurati wa kulluhum at-Tauratu fi qalbihim. Qarun sebelum menjadi orang kaya, pertama itu kitab Taurat sudah ada di dalam dadanya. Maksudnya apa? Qarun itu hafal kitab Taurat. Keponakan Nabi Musa. Wa ajmalun nasi ba'dal Musa. Paling ganteng setelah Nabi Musa. Pintar, soleh, cerdas. Tapi ketika diberikan kekayaan, dia nabrak kitab Taurat, fabago. Maka Allah tampilkan di dalam Al-Quran, Qarun, inna Qaruna fabago. Qarun telah melewati batas, masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ulama itu. Kalau bukan ulama enggak mungkin hafal kitab Taurat. Dalam tafsir Sawi, wa kulluhum at-Tauratu fi qalbihim, sudah ada di dalam hatinya. Masuk ke dalam neraka abadal abidin wa dahrud dahrin. Berarti Qarun belum siap menjadi orang yang kaya. Awas, hati-hati orang ketika alim ulama diberikan kekayaan, itu bukan suatu kemajuan, tapi itu ujian yang paling besar. Yang selanjutnya, hadis yang kedua daripada riwayat Imam Ad-Dailami, al-adlu hasanun. Bapak-bapak, saya pengen nanya, hak untuk adil itu apakah bagi pemimpin saja, tapi bagi personal? Seperti suami terhadap istri, terhadap anak, harus adil enggak? Harus. Al-adlu hasanun, adil itu harus dilakukan oleh semua elemen. Orang fakir, orang miskin, orang agnia, para alim ulama, orang biasa, para pedagang, harus adil kepada keluarganya kah? Atau kepada istrinya. Namun kata baginda Rasul, ada yang lebih pantas adil. Siapa? Walakin fil umara ahsan. Tapi ada yang lebih baik harus adil adalah para pemimpin. Untuk skalanya yang paling tinggi ya presiden, terus turun lagi apa? Gubernur, terus sama punggawanya tuh menteri, terus bupati, terus lurah, terus RW RT, harus adil. Kata baginda Rasul, tidak ada zaman yang paling terbaik kecuali zamanku. Namanya disebut zaman anubuwah, paling terbaik. Terus itu kan 30 tahun Abu Bakar Siddiq, terus zaman kenabian, zaman khalifah, zaman tabi'in, zaman tabi'in, terakhir khalifah itu 1924 setelah Abdul Hamid, terus setelahnya Abdul Hamid III itu dikudeta oleh Ataturk. Udah selesai. Setelah itu namanya zaman Jababiroh. Apa zaman Jababiroh? Zaman demokrasi. Zaman diktator. Kalau bahasa hadisnya Jababiroh, kalau bahasa umumnya demokrasi. Demokrasi itu adalah kalau bahasa hadisnya Jababiroh, disebut diktator. Sistemnya. Nah, yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu seluruh rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Baitul Mal itu kosong karena tidak ada saldo.
semuanya langsung diberikan kepada seluruh rakyatnya. Makanya ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, bukan lucu, sejarah itu tidak ada yang bisa menerima zakat karena semuanya sudah sejahtera. Pemimpin adil yang kayak gimana? Pemimpin adil itu dicintai Allah dan dicintai Rasul. Dan rata-rata bapak-bapak, khalifah setiap malam itu 5.000 membaca sholawat. Wajib. Dari mulai Malik Al-Muzaffar, udah pasti ya, Abu Bakar, itu Abdul Hamid 1, Abdul Hamid 2, Abdul Hamid 3. Terus yang kesananya Malik Al-Muzaffar, terus ya paling Umar bin Abdul Aziz, sekurang-kurangnya 5.000 satu malam. Karena kalau pemimpin dulu itu hampir setiap malam bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam bermimpi dengan baginda Rasul. Mana buktinya? Ada. Ketika zaman Khalifah Malik Al-Muzaffar, itu waktu zaman Rabi'atul Adawiyah. Ada yang mengatakan itu namanya Gubernur Harun Ar-Rasyid. Ada yang mengatakan Gubernur Malik Al-Muzaffar. Tapi yang sahih itu Malik Al-Muzaffar. Waktu itu, mohon maaf, lagi hamil tua. Siapa? Ibunya Rabi'atul Adawiyah. Cerita di Baghdad. Pas mau melahirkan enggak punya uang. Miskin, keluarga fakir. Awas bapak-bapak, kalau ada yang mendengar Rabi'atul Adawiyah itu mantan pelacur, itu sesat menyesatkan. Enggak. Rabi'atul Adawiyah itu soleh dari kecil. Awas kalau di YouTube apa? Bukan. Dari bayi sudah soleh. Enggak pernah melewati maksiat. Awas hati-hati. Siapa itu makali ya? Orang mana itu? Nah, malamnya bermimpi. Masya Allah. Bapaknya daripada Pak Rabi'atul Adawiyah didatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai fulan, kamu besok tagih ya sama Gubernur Malik Al-Muzaffar. Semalam dia punya hutang kepadaku. Semalam dia tidak membaca sholawat atasku sebanyak 400 kali. Jadi Malik Al-Muzaffar itu baca sholawat setiap malam 440 kali. Ketiduran mungkin. Besok tagih hutang, tolong lunasi hutangnya. Suruh memberi 400 dirham kepadamu. Allahu Akbar. Karena semalam dia sudah lupa kepadaku. Baik. Ya udah, datang. Masya Allah. Mau ada keperluan apa? Ini ada yang saya sampaikan kepada raja. Oh baik, kalau dulu enak SOP-nya cepat. Wahai Paduka Raja, mohon maaf sebelumnya. Semalam saya didatangi oleh baginda Rasul dalam mimpi. Saya sudah menagih hutang kepada Tuan yang mulia sebanyak 440 dirham. Karena Tuan semalam tidak membaca sholawat terhadap baginda Rasul. Bengong. Benar katanya. Iya betul kata saya ketiduran. Saya ketiduran katanya. Dibawa langsung ditambahin. Jadi 1.000 dirham. Allahu Akbar. Ditambahin lagi. Langsung itu mendadak jadi sejahtera. Ya ukurannya ukuran emas bapak-bapak. Dirham itu ukuran emas. Bukan ukuran kertas. Akhirnya itu berkah. Ketika lahir Rabi'atul Adawiyah, maka di situ keberkahan. Subhanallah. Banyak kalau khalifah dulu. Jadi ditegur langsung oleh rakyatnya. Nanti banyak rakyat yang menjadi waliullah. Dia tegur oleh baginda Rasulullah SAW suruh meminta tagihan. Tagihan itu apa? Dia punya hutang tidak membaca sholawat. Subhanallah. Itu khalifah dulu. Tidak mau tidur kecuali harus membaca sholawat dulu terhadap baginda Rasulullah SAW. Baik. Yang selanjutnya as-sakha hasanun. Saya pengen nanya sama bapak-bapak. Boleh gak orang fakir, orang yang gak punya pekerjaan sedekah? Boleh gak? Bagus, sangat boleh. Walau kana bihim khossoso. Para sahabat itu dia berusaha nolong orang lain padahal dirinya kelaparan. Walau kana bihim khossoso. Tapi walakin kata baginda Rasul ada yang lebih pantas dermawan. Fil agniyai ahsana. Ada yang paling pantas dermawan fil agniyai ahsana, yaitu orang kaya. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, yang masuk ke dalam surga itu siapa?
pertama orang-orang fakir yang takwa kepada Allah, yang tidak mengharapkan kepada manusia, dan orang-orang kaya yang selalu bersyukur kepada Allah lewat kedermawannya. Makanya berdirinya pilar agama dunia itu oleh 4 pilar. Sebuah negara tidak akan pernah hancur oleh 4 pilar. Yang pertama bil ilmil ulama, ilmunya ulama. Yang kedua bi sakhawatil agniya, dermawannya orang kaya. Yang ketiga wa bi adil umaro, adilnya para pemimpin. Yang keempat apa? Wa bi du'ail fuqara, doanya orang fakir. Kapan itu adanya? Ketika satu zaman, di situ ada Imam Malik, di situ ada Imam Syafi'i, di situ ada Imam Ahmad bin Hambal, dan khalifahnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Masya Allah. Itu masa kemasan. Pemimpinnya adil Harun ar-Rasyid. Daripada Bani Abbasiyah Harun ar-Rasyid itu. Ulamanya ulama bintang semua, coba. Kebayang nggak satu hidup berbarengan Harun ar-Rasyid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kebayang nggak itu? Kurun emas namanya. Bahkan banyak cerita yang menarik. Harun ar-Rasyid itu udah bawa uang berapa bapak-bapak? Sudah bawa uang 16 miliar 3.000 dinar. Karena Imam Malik itu belum punya rumah. Tidurnya di Masjid Nabawi. Kadang bareng-bareng sama muridnya. Ngajarnya di Raudhoh. Dulu kan belum antri ya. Jadi ngajar-ngajinya bapak-bapak ini antara mimbar Rasul dan makam Rasul. Di situ tempat ngajar Imam Malik. Datang Harun ar-Rasyid, udah kamu, saya ini uang, kamu cari tempat, kamu bikin pesantren, bikin pondok, nanti aku akan umumkan ke seluruh negeri Madinah agar semuanya mengaji kitab Muwatta kepadamu. 3 bulan ditinggal. 3 bulan kemudian dikira udah beres pondok, nggak dibangun. Datang lagi Harun ar-Rasyid, wahai Imam Malik, gimana itu pondok pesantren? Kata Imam Malik, ini uang 3.000 dinar belum aku ambil sepeser pun. Kenapa katanya? Ya, sebetulnya tidak mungkin aku berjauhan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin aku pindah di Raudhoh ini, di taman-taman surga. Tidak mungkin aku memilih tempat yang lain, harus meninggalkan yang aku duduki adalah taman-taman surga. Aduh, kata Harun ar-Rasyid, gimana kata? Maksudnya kasihan. Ternyata Imam Malik itu sampai meninggal tidurnya di masjid. Kalau bahasa kita di belah situnya gitu. Punya istri, punya anak. Imam Malik sampai akhir hayatnya nggak punya rumah. Padahal gurunya Imam Syafi'i. Top. Akhirnya kata Imam Malik, ini uang 3.000 dinar aku kembalikan. Oh, enggak. Buat kamu, udah buat pribadi kamu. Akhirnya oleh Imam Malik dimasukkan ke Baitul Mal. Subhanallah. Itu masa kejayaan namanya. Seorang ulama yang tidak mau menerima uang daripada pemerintah. Padahal pemerintahnya adil. Allahu Akbar. Kalau ada yang gini ya. Waktu ke Kimun Pasir, alhamdulillah udah 2 kali. Jadi ada salah satu bupati lah. Ya bupati, pasti bupati dekat sana lah. Itu masih ingat saya itu bupati bawa uang sekoper, nggak mungkin satunya ribuan ya. Itu masih ingat banget. Jadi uang udah diginiin nih ke Buya Munpasir. Beliau itu sholatnya 1 malam 600 rakaat, puasanya setiap hari. Itu udah diginiin, trek. Itu cepat bapak-bapak. Ini koper uang udah gini. Buya pengen diterima ini katanya. Digeser lagi. Uangnya. Kalau saya beda, ditarik lagi. Kalau saya nih ya, kalau saya nih buru-buru takut berubah pikiran. Kalau Buya enggak, guru saya itu taruh nih, bawa lagi aja. Ada cukup saya katanya buat makan. Allahu Akbar. Merah itu calon bupati. Jadi sebetulnya jadi. Merah itu mukanya, masya Allah. Sejarah mungkin ya. Biasanya jangan pun koperan ya. Yang tipis-tipis juga ya cepat gitu ya. Ini beda. Allahu Akbar. Itu alhamdulillah saya nggak salah milih guru. Waroi namanya. Nanti ada di depan. Nah maksudnya apa? Kembali ini belum ya? Fil agni ahsanun kembali. Tadi apa? Pas orang kaya ya. Jadi apa?
orang kaya itu insya Allah nanti dalam kitab Ad-Durratun Nasihin di depan pintu surga nih orang kaya nih. Ada orang kaya yang ngebiayain ulama. Dia ngebiayain dari kecil sampai jadi ulama. Terus ada orang mati syahid. Berjajar tuh orang mati syahid. Ini keunggulan, Pak. Kata orang mati syahid, saya tidak mau masuk ke dalam surga, kan saya ilmu mati syahid dari ulama. Ulama ketika mau dimasukkan ke dalam surga, sebentar malaikat Ridwan, saya enggak mau ke dalam surga, sebab saya jadi ulama dibiayain sama orang kaya. Bisa gak nih orang kaya duluan masuk surga? Di ACC. Atas ridhonya Allah, orang kaya dulu masuk surga, ulama mati syahid. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi dihisabnya 5 bapak-bapak. Nabi Sulaiman dalam Riyadhus Shalihin, dari 124.000 nabi, 313 utusan, 25 rasul, 500 tahun jaraknya habis baru itu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu masuk ke dalam surganya setelah 124.000 nabi masuk, 313 utusan masuk, 25 rasul, baru beliau. Diperiksa semuanya. Kan Nabi Sulaiman kaya banget bapak-bapak. Kekayaannya dari timur sampai barat. Kekuasaan kerajaannya dari timur sampai barat. Termasuk ada yang mengklaim Borobudur itu di bawah naungan Nabi Sulaiman. Kayaknya kejauhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Sulaiman di Palestina. Ada Sabah. Sabah mah di mana coba? Di Maghrobi, di daerah Maroko. Itu. Baik. Lanjut. Al-wara'u hasanun. Hati-hati bagus gak bapak-bapak? Bapak kan harus hati-hati ya kita semuanya. Tapi hati-hati itu begini supaya jelas. Bukan saja dia tidak memakan haram, yang makruh pun dia nggak berani. Waro itu. Yang subhat pun nggak berani. Ini abu-abu. Contoh nanti kita. Walakin fil ulama'i ahsanu. Tapi ada yang paling pantas waro itu apa? Para alim ulama. Dr. Mahfud MD ketika bikin undang-undang, di situ ada undang-undang yang tidak ditandatangani. Ada undang-undang yang harusnya di DPR itu ini harus disahkan. Undang-undangnya apa? Begini, setiap ada sumbangan atau dana dari pemerintah atau dari orang kaya, itu kan pasti peruntukannya untuk apa? Untuk pondok. Baik. Namun beliau itu melihat kok kenapa di pesantren itu kadang suka dibelikan hak pribadi, beli mobil kan gitu ya. Mobil dimakan oleh istri, oleh anak. Akhirnya kumpul tuh para ulama NU, MUI, Muhammadiyah. Ini mungkin jarang ketahui. Kalau saya sahkan dan saya tanda tangan, ketika ada undang-undang uang dari negara masuk pesantren terus kemakan oleh kiai, maka yakin kata beliau seluruh pimpinan pondok dari Sabang sampai Merauke masuk ke dalam penjara katanya. Kalau disahkan itu undang-undangnya, barang siapa yang pengurus pondok pesantren atau yang memakai hak, maka masuk ke dalam pidana. Coba itu. Akhirnya kasihan, nggak ditanda tangan, nggak ditanda tangan, nggak mau, hapus aja ini, kasihan. Masya Allah. Mungkin guru Bilo juga bisa kena gitu maksudnya. Guru saya juga mungkin, ya Allah. Makanya bapak-bapak kalau ngasih aja, ini buat operasional pondok bahasanya. Apa operasional pondok? Ya buat gaji guru. Ya termasuk pimpin juga dikenal gaji kan, gitu supaya amanah itu coba. Nah begini, namun awas di pesantren Sidogiri itu sudah ratusan tahun, ya, yang santrinya 15.000. Ternyata dari mulai pendiri pesantren sampai sekarang sudah berapa banyak presiden utusan. Ternyata sampai hari ini baru tahu. Dulu itu ada paman saya ke sana enggak nerima dari uang pemerintah. Jadi apa? Saya minta dananya lewat dibaca Yasin, satu orang satu kali 16.000. Itu aja satu malam. Itu mah pasti tembus banget ya. Satu malam 16.000 baca surat Yasin, satu orang satu Yasin kali 16.000. Kadang jam 12 malam datang, jam 2 malam datang. Satu pondokeun, orangnya nggak tahu, terus-terusan katanya. Oh itu ya Allah. Waroi namanya.
Wara'i itu jangan pun barang yang haram, yang makruh, yang subhat dia tidak berat. Yang subhat itu ini dari mana gitu. Subhanallah. Cuman memang kata baginda Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti uang itu banyak namun yang halal susah. Karena sistem, betul gak? Semuanya kena pajak, betul gak? Hah? Kalau mau waroi ini kena pajak semuanya. Kita makan kenapa? Pajak. Perhatikan tuh, di tukang bakso di apa? Ini PPN. Tapi mudah-mudahan kan bukan kita yang bikin sistem, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waroi itu susah, Allahu Akbar. Abu Yadi Minyati itu puasa, baca Quran. Timun Pasir itu yang guru saya itu makanannya ya dari ini aja. Garamnya dari Cirebon khusus. Dapat nanam apa? Mudah-mudahan ya Allah jaga kita daripada makanan-makanan yang haram. Lanjut. As-sabru hasanun. Sabar itu baik. Orang kaya sabar luar biasa. Para pejabat sabar bagus. Orang yang sudah mapan sabar bagus. Tapi ada yang pantas sabar itu siapa? Walakin fil fuqara'i ahsanu. Tetapi ada yang paling pantas sabar siapa? Adalah orang fakir. Betul gak? Kalau kita puasanya setahun sekali, sebulan kan? Kalau orang fakir puasanya tiap hari. Lebih hebat mana tingkatan kesabarannya? Beliau. Aduh, banyak yang ngeluh. Ramadan ini sebulan, serasa setahun ya Allah. Jangan gitu, orang fakir seumur hidup. Bahkan saya pernah dengar ada podcast, mungkin dia nggak kerasa, sombongnya keluar. Saya nggak sebutkan nama. Dia ngomong gini, saya pernah di tingkat yang paling rendah. Bayangkan, dia ngomong bayangkan rekening saya tinggal 1 miliar lagi. Astagfirullah. Jadi kata dia, uang 1 miliar itu sudah tuh miskin. Kita makan, saya belum pernah dapat segitu, boro-boro. Itu orang salah ngomong, nggak pantas ngomong gitu. Jadi bahasanya saya, ternyata orang ini orang yang nggak pernah syukur nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau 1 miliar bapak-bapak zakatnya gede 25 juta itu. Bahasanya saya pernah di titik terendah. Allah. Makanya awas kalau kata ilmu baginda Rasulullah, wa ila ma yang duru dunya ila ma dunahu. Kalau kau melihat dunia, melihat yang ke bawah. Wa ila yang durul akhirah ila ma fauqahu. Kalau kau melihat akhirat, lihat ke atas. Maksudnya apa? Kalau lihat ke dunia, jangan yang lebih kaya dari kita. Lihat yang lebih tidak punya daripada kita. Alhamdulillah punya rumah, orang masih ngontrak. Nah itu baginda Rasul senang. Alhamdulillah kita punya mobil, orang masih punya motor. Alhamdulillah punya motor, orang sepeda. Itu termasuk la in syakartum la azidannakum. Syukur itu bukan karena ukuran banyak, tapi sejauh mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, hati-hati ya, apalagi sekarang banyak yang terjerat pinjaman online. Bapak-bapak, itu beberapa kali bank adalah salah satu bank nawarin, karena mungkin transaksi ketika pembangunan majelis taklim gitu ya, dia ngeriat kali ya, ditawarin sehari 6 kali 4 kali ditawarin uang 300 juta tanpa anggunan. Kata saya, Pak, saya nolak, jangan telepon lagi. Baik, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya tidak akan. Udah. Mungkin dia lihat apa transaksi ketika nyumbang majelis kali ya. Allahu Akbar. Itu bapak-bapak, hati-hati. Setiap ada sistem yang menabrak Quran dan hadis, yang di dalamnya ada riba, pasti di tengah perjalanannya Allah akan hancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan hancur lebukan riba dan Allah Subhanahu wa taala akan untungkan daripada sedekah. Pajak masuk riba. Emang bapak-bapak, riba itu bukan satu jenis. Ada 72 jenis dan 72 dosa, termasuk pajak itu riba. Lihat dalam kitab Taqratus Syadidah.
termasuk pajak itu namanya riba al-maksu. Kategori riba itu kulikordin pauha riba. Ketika dia pinjam terus harus dibayar melebihkan, ada bunganya riba. Yang kedua al-maksu, kategori riba. Apa al-maksu? Membayar pajak. Itu riba. Ada 72 macam dan 72 dosa. Yang paling terkecil menjinahi ibu kandung sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sabar ya, Masya Allah. Para sahabat itu ada 400 orang bapak-bapak. Kalau dia saking miskin-miskinnya nih, kalau misalkan pakai baju itu dapat ngasih gantung sampai lutut. Kalau duduk ditutup seperti ini. Itu baginda Rasul sampai senangnya sama orang fakir. Lagi dia baca Quran, baginda Rasul tutup, dengerin aja. Tapi sahabat lihat ini kayak baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu paling senang ketika ada orang fukor yang di emperan Masjid Nabawi baca Quran. Baginda Rasul kan ditutupin, dengerin aja di ujung sampai selesai. Satu ketika dengar, diam langsung. Kata baginda Rasul, uhibbu an asma'u ila gyori. Aku hari ini lebih ingin mendengarkan dari ucapan bacaan Quran kamu. Kata sahabat, bagaimana aku membaca Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran itu turun kepadamu. Kata baginda Rasul, enggak masalah, aku ingin mendengarkan. Subhanallah. Kata baginda Rasul, yang masuk surga tanpa hisab pertama 70 orang fuqara muhajirin. Terus ditambahin sampai 400 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan itu orang-orang fuqara semua. Baik. At-taubatu hasanun. Bapak-bapak, saya pengen nanya. Ada orang maksiat nih, maksiat. Tapi dia tobatnya umur 70 tahun, bagus gak? Daripada enggak tobat ya. Dia tobatnya setelah pensiun, bagus gak? Bagus. Gak ada jelek kalau tobat. Karena Salman Al-Farisi itu masuk Islamnya umur 60 tahun, bapak-bapak. Banyak yang udah tua. Abu Sofyan masuk Islamnya udah umur 60 tahun lebih. Abu Lu'lu Hindun itu masuk Islamnya udah tinggal les menit itu udah putuh Mekah. Bagus gak? Udah tua ketika dia maksiat terus dia tobat, bagus gak? Bagus. Tapi kata baginda Rasul, walakin fisyababi ahsan. Ada yang lebih bagus. Siapa? Ketika dari muda dia bertobat. Imam Abu Hanifah umur 10 tahun itu ternyata setiap malam menangis, ingat dosa. Ditegur sama bapaknya Nu'man, wahai anakku, wahai anakku, kamu ini kan umur 10 tahun tidur aja. Kamu ini jangan nangis setiap malam. Nangisnya bukan nangis merewel, doa, sholat doa. Kamu itu belum dituliskan oleh malaikat raqib amal kebaikan. Jika kau berbuat buruk, malaikat atid pun tidak akan pernah menuliskan keburukan. Jadi mau kak nangis gimana? Memang kamu belum ketaklid. Imam Abu Hanifah waktu itu umur masih 10 tahun. Kata Imam Abu Hanifah, wahai ayah, namanya Nu'man, bukankah, aduh bahasanya, umur 10 tahun nih, ketika kita mau membakar, menghidupkan api, bukankah yang dimasukkan ranting-ranting dahulu yang dimasukkan ke dalam api? Bukankah ranting-ranting yang kecil dulu agar bisa hidup, sehingga nanti kayu-kayu yang besar dimasukkan ke dalam api bisa mudah untuk terbakar? Aku pun takut seperti itu. Aku takut termasuk salah satu ranting yang dimasukkan ke dalam api neraka. Itu Nu'man, Sayyidina Nu'man, doa, ya Allah, semoga anakku kau jadikan ulama besar. Allah Akbar. Imam Abu Hanifah tuh. Jadi bisyababi ahsanu, yang lebih baik itu waktu dari muda kita banyak bertobat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya. Amin. Itu salah satu kelembutan hati kita, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang urutan terakhir. Al-haya'u hasanun. Malu itu bagus, baik, harus punya malu. Salah satunya tutup aurat. Tapi ternyata yang paling ditekankan oleh baginda Rasul, walakin bin nisa'i ahsanu. Akan tetapi yang paling pantas layak punya rasa malu tinggi adalah bagi golongan para wanita. Bapak-bapak, sekarang banyak wanita yang enggak punya malu apa yang pemalu? Gampang. Hari ini kita ke Pemda atau ke depan,
Banyak wanita yang nggak punya malu. Mana? Pakai baju merecet. Sekwilda. Sekitar wilayah dada. Allahu Akbar. Banyak memakai body bupati, buka paha tinggi-tinggi. Betul? Merecet. Apalagi sudah nenek-nenek, bajunya pada ketat-ketat. Itu sudah hilang muruah, hilang rasa malu. Contoh nggak pakai kerudung aja itu udah masuk dalam kategori dalam fikih sudah hilang muruah, hilang rasa malu. Dan bapak-bapak perlu diketahui di Indonesia itu ketika ada bukan Indonesia aja, di mana saja ada orang-orang yang sudah buka aurat, bahkan perempuan yang merokok banyak ya. Walaupun itu pape ya tetap rokok. Itu memang kata baginda Rasulullah SAW disebut wafasadu zaman. Memang sekarang ini bapak-bapak rusak waktunya, saatnya, rusaknya zaman. Betul. Bahkan nanti saking terdegradasi moral para wanita itu, 50 wanita akan mengejar seorang laki-laki sampai itu ada tuh dalam hadis, dari mulai terbit matahari sampai malam hari itu laki-laki enggak mau keluar, itu wanita sudah kumpul di luar rumah. Ketika keluar dia akan dikejar. Lihat dalam kitab hadis mutawatir dalam kitab Al-Mishkat, laki-laki itu naik ke atas pohon kelapa, naik ke atas pohon korma, dan itu menunggu sama dari pagi sampai malam. Itu semua wanita nunggu, mohon maaf sampai dia buang air kecil di atas. Itu nanti ada masa itu akan terjadi. Hari ini udah ada belum? Belum. Kita jangan ngalamin, bahaya. Aduh, ripuh, bener gak? Allahu Akbar. Itu kenapa baginda Rasul menitipkan menjelang wafatnya, An-nisa, An-nisa, An-nisa. Hati-hati para wanita, hati-hati para wanita. Baik, selesai hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya. Kita lanjut hadis yang ketiga daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak berat tapi harus saya sampaikan. Ini nasihat buat saya, buat sahabat-sahabat. Saya hanya membacakan hadis. Salah satunya memang al ulama'u umana'u rasul. Satu, para rasul itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi para rasul itu mewariskan ilmu dan iman kepada para alim ulama. Kan ada hadis al ulama'u warasatul anbiya. Maka apa yang dilakukan oleh para nabi seyogyanya dilakukan oleh para alim ulama. Mana? Malam yukhalitu sultan. Aduh, terjemahin jangan bapak-bapak. Ini banyak. Ternyata yang dikatakan ulama warasatul anbiya, malam yukhalitu sultan, selama ulamanya itu tidak nempel, tidak lekat, tidak akrab, tidak menyatu. Kalau dalam bahasa Sundanya gulan tewah, tidak terlalu menyatu dengan sultan. Sultan itu apa? Presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, hansip enggak. Nah, selama yukhol itu awas. Baginda Rasul suka memenuhi panggilan raja, undangan. Datang. Kalau ngundang datang bapak-bapak, awas. Contoh Pak Presiden Pak Prabowo ngundang kita ke istana, datang. Penghargaan. Dia sudah menghargai kita, datang. Yang enggak boleh itu yukhol itu. Apa yukhol itu? Ikut politik praktis. Itu yang enggak boleh. Akrab. Nanti begini godaan setannya nih. Ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran yang hadis, karena enggak enakan, ini udah akrab sama saya bupatinya, gubernurnya sudah akrab sama saya, karena enggak enakan, awas, itu rata-rata biasanya dirubah fatwa itu. Ingat gak dulu SDSB? Karena sudah dekat SDSB secara hukum ya. Judi ya judi aja. Judi tetap judi haram. Bahasanya sekarang banyak fatwa yang enggak enakan. BPJS itu haram, mutlak. Orang belum sakit maka sudah buyar duluan. Itu namanya kulukordin, bahwa riba bapak-bapak.
Lihat, kita bayar dulu tiap bulan. Sakit, kalau enggak sakit-sakit gimana? Bayar apaan itu? Akhirnya itu pokoknya nggak tahu. MUI awalnya ngeharamin, tapi kesini nggak lama kemudian membolehkan. Allahu Akbar. Ya begitulah. Akhirnya apa? Ketika ada sesuatu yang bertentangan Quran dan hadis di tengah perjalanan bermasalah gitu Pak JS. Karena menabrak Quran dan hadis. Setiap yang melanggar syariat pasti di tengah perjalanan ada bermasalah, bahkan bahaya, bahkan hancur. Subhanallah. Kayak gitu ya. Ini saya menerangkan tentang hukum. Malam yukhalitu sultan itu jangan terlalu akrab dengan para pejabat. Kalau diundang ya datang, diundang datang seperti itu. Wa yudakhilu dunya itu Allahu Akbar. Yang ketika ini beri. Jadi kalau misalkan diundang sama orang fakir miskin dia nggak datang, ceramah atau apa. Tapi kalau diundang sama orang kaya, orang pejabat, wa yudakhilu dunya, dia datang. Banyak kayak gitu. Itu bapak-bapak, saya pernah kebetulan memang ya lurahnya keponakan ya, dia manggil adalah bukan kiai sih, artis yang suka ceramah. Saya nanya, bayarannya berapa ini? Nih katanya. Dia minta 16 juta. Tampil cuma 30 menit. Itu kasihan yang ngajar Fathul Mu'in, tafsir Jalalain, seminggu dikasih 150 ribu. Udah gitu dicicil lagi. Nggak pakai amplop lagi. Ribuan lagi. Allahu Akbar. Yang ngajar udah 15 tahun. Yang menunjukkan jalan ke surga. Ini ngapain ilmu? Nggak ngaji. 16 juta saya lihat Kang. Terus saya bisikin, coba tawar 10 mau gak dia? Marah-marah manajemennya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Suwayudakhilu dunya, itu di kepala, di hatinya udah bukan dakwah lagi. Nanti di akhirat ada banyak kayak gitu bapak-bapak namanya khutbah. Khutbah itu menjual agama tapi untuk kepentingan dunia. Nanti minta, Pak, ya Allah, mana pahala saya ngisi maulidan, mana pahala saya ngisi rajaban. Wa ma lahu min nasib, kan udah 16 juta setiap tampil. Kan udah DP itu. Kan udah nanti setiap bayaran 30 juta. Wa ma lahu min nasib, di akhirat tidak akan mendapat pahala. Yang benar-benar dapat pahala ulama yang setiap hari ngajar santri. Ngajar-ngajar ngaji gini nih guru-guru kita nih. Itu benar ulama tuh. Siapa yuk semuanya di Sabang sampai Merauke. Yang enggak pernah ngomong-ngomong amplop, betul? Yang enggak pernah ngomong bayar, ngaji aja ngaji. Ngahanca. Itu kata siapa para ulama, itu namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Bapak-bapak pengen ceramah bisa. Ceramahin mau ngomong apa kek. Masyarakat hari ini enggak mau, kebanyakan enggak mau ngaji, pengen ketawa, betul? Bandar judi suruh ceramah, bagus pengalaman dia. Mu'alaf suruh ceramah, belum itu ingatnya mantan preman suruh ceramah. Memang gitu hari ini modelnya. Ketika dengar ngaji aja, aduh jenuh. Ya itu pergeseran. Makanya mudah-mudahan guru-guru kita, ulama, termasuk saya juga minta doa jangan sampai terjerumus wa yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya. Maksudnya apa? Menjual agama demi kepentingan dunia karena ancamannya berat. Wa ya'budunal wa yadkhulunal nar qabla ya'budunal asnam. Alim ulama yang menjual agamanya, dia masuk ke dalam neraka sebelum penyembah berhala masuk. Allahu Akbar. Lanjut, ini belum beres hadisnya. Fa idza khalatus sultan. Nah, kata baginda Rasul, kalau alim ulama sudah sangat akrab dengan pemimpin, wadakhalu dunya, masuk dunia, pasti pengen ngarep kali, bener enggak? Itu enggak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. Dan ini pengalaman sama teman-teman ya, ini pengalaman ya, pelajaran. Ketika kita bareng-bareng adalah salah satu menteri diundang. Itu di pikiran semua, wah dapat kita gede ini. Ini pelajaran pokoknya lucu. Pas pulang dari sana kita kumpul, Kang. Dikasih enggak? Enggak katanya. Dikasih ini doang kita, dikasih sajadah kecil. Oh terus mungkin pulang umroh kali ini. Tasbih. Terus enggak ada lagi. Ya Allah ya, itu pelajaran, ini bukti.
Semuanya hampir 100%, hatinya mengharapkan 99% kita dikasih. Ini pelajaran. Oh, ada dalam hadisnya ternyata wadakhulu dunya. Biasanya kalau akrab dengan pemimpin, wadakhulu dunya, biasanya hatinya hampir 100% mengharapkan belas kasihan atau pemberian dari pemimpin. Dan itu memang terjadi. Nabi Daud itu pernah ditegur oleh Allah lewat malaikat Jibril. Wahai Nabi Daud, Allah sangat memujimu. Bahkan Allah memuji di hadapan para malaikat. Tapi ada satu yang disayangkan. Ada. Ketika kau dipanggil, diundang raja, hatimu sedikit ada pengharapan ingin diberi. Nabi Daud. Apalagi sekarang. Terakhir. Allah, saya berat ini. Wadakhulu dunya, ketika kita dunia masuk ke dalam hati, faqad khanur rusula fahdaruhum. Ingat, sungguh mereka ada para pengkhianat. Faqad khanur rusula, mereka adalah para pengkhianat para nabi. Fahdaruhum, waspadalah kepada mereka. Yang kasus-kasus menteri agama yang itu keluarga ulama semua, Pak. Tapi karena dekat dengan pemerintah, ya begitu. Hati-hati, saya ngomongin siapa, nanti takut kita juga kena. Saya juga khawatir terhadap diri saya. Allah, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Betul gak? Ngeri. Faqad khanu rasul. Emang enak dapat fasilitas, dapat ini. Tapi dalam hadis faqad khanu rasula, dia pengkhianat para nabi, pengkhianat warasatul anbiya. Itu saja. Ini sebetulnya nasihat buat saya. Jadi bapak-bapak kita ini, saya dari awal ke sini sampai sekarang dalam hati ditekankan, ya Allah, saya ini dengan jamaah Masjid Al-Amin sama-sama belajar. Ini kitabnya, kita belajar melalui kitab Mukhtarul Hadis yang memberikan nasihat siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kita belajar kepada baginda Rasul bareng-bareng ini dengan membaca hadis ya. Mudah-mudahan suatu kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah SAW. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu